Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Wahyu Hidayat. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, tanggal 10 November tahun 2023, saya Denny Wahyu Hidayat di SMK Negeri 2 Bunguran Barat. Saya akan menyajikan sebuah video kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dalam materi ekosistem dengan submateri interaksi antar komponen biotik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Seluruhnya duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Bapak ingin cek terlebih dahulu ya smartphone-nya masing-masing, karena pada hari ini ada kegiatan pembelajaran yang menggunakan smartphone ya. Ada soal pretest dan post test ya. Jadi silahkan keluarkan HP-nya masing-masing dulu, silahkan. Saya mau cek dulu ya. Semuanya bawa ya. Oke. Siap. Oke, simpan lagi, silahkan. Disimpan lagi HP-nya. Nanti ketika saya minta untuk dikeluarkan, baru dikeluarkan. Oke, setelah itu yang kedua adalah untuk merapikan terlebih dahulu pakaian kalian. Yang masih dilipat bajunya ya, silahkan gulungannya dibuka, dirapikan dulu baju-bajunya. Dirapikan terlebih dahulu. Oke, semuanya. Udah. Dirapikan lagi jilbabnya yang masih keluar nampak rambutnya, dirapikan lagi. Oke, sudah? Pertanyaan selanjutnya, sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Sudah siapkan kalian belajar? Sudah. Mari kita belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian rapikan dulu tempat duduknya, ya. Jangan terlalu dempet, jangan terlalu rapat dengan teman sebelahnya, ya. Berikan ruang sedikit. Silahkan. Dirapikan lagi nama kelompoknya. Diluruskan lagi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengecek presensi terlebih dahulu, ya. Jadi nanti ketika saya panggil namanya, contohnya Adelina Pitayatipane, ya, kalian menyebutkan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara pada pagi hari ini. Paham? Paham. Oke, saya contohkan ya.
seperti ini. Denny Wahyu Hidayat. Yang lain bisa, kenapa saya tidak? Yang lain bisa, apalagi saya. Paham ya? Oke. Bisa kita mulai? Adelina Pita Yanti Pane. Jangan lalu dengan kegagalan. Belajarlah darinya dan mulailah. Oke. Saripah Erma Agusta Lianda. Bukan berapa lama, tapi seberapa baik kamu hidup adalah hal yang utama. Anissa Trimailani. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita ke jalan kemudahan. Artanita Simatupang. Dengan ilmu kita menuju keilmuan. Julia Fitriani. Masalah utama dari ketidaktahuan adalah kurangnya rasa ingin tahu. Nur Halijah. Jangan putus harapan untuk mengejar masa depan. Puspita Bella. Jangan membedakan prosesmu dengan proses orang lain. Gini Mardiana. Pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Alhamdulillah dari 8 siswi yang ada di kelas ini pada pagi hari ini hadir semuanya ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan agar dapat selalu mengikuti pembelajaran dengan saya. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah pretest ya. Pretest menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi tujuannya di awal tadi saya mengecek smartphone kalian ya. Karena untuk kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik ya. Jadi pretestnya nanti langkah-langkahnya adalah kalian join di aplikasi Quizizz dan memasukkan kode unik yang sudah saya siapkan di depan ya. Nah, nanti silahkan masukkan nama kalian dan klik mulai. Paham? Nanti ketika kalian mengerjakan, status pengerjaan kalian akan tampil di layar ini secara real time. Ya. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan keluarkan HP-nya masing-masing. Semuanya dipegang. Pastikan HP-nya memiliki koneksi internet. Sudah? Sudah semua bergabung di link Quizizz-nya? Sudah. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai pretestnya ya. Waktunya 5 menit mengerjakan pretest dengan soal 15 pilihan ganda. Dengan optionnya A sampai E. A, B, C, D, E. Paham? Oke. Nanti saat pengerjaan berlangsung, saya akan keliling ya, melihat atau memantau pengerjaan pretest kalian. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita hitung ya, dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan.
Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke. Bagaimana soalnya, susah tidak? Lumayan ya, mudah-mudahan nanti di saat soal post test dilaksanakan bisa memperbaiki dari soal-soal yang kalian jawab di pretest ya. Ya, jadi tujuannya dilaksanakan pretest adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak, setelah melaksanakan pretest ya, Bapak ingin menggali pemahaman awal kalian dulu ya. Jadi setelah ini kalian boleh berdiri dan melaksanakan pengamatan di depan kelas kita ya. Jadi nanti waktunya 1 menit ya, saya berikan waktu 1 menit untuk keluar di depan kelas dan mengamati beberapa komponen-komponen ya makhluk hidup ya. Bisa kalian amati mungkin rumputnya, bisa kalian amati bunga dan lain-lainnya ya. Nanti setelah kalian amati, boleh kalian kembali ke kelas ini dan menceritakan apa yang kalian temukan di depan kelas. Paham semuanya? Paham. Oke, silahkan. Nah, baru saja kalian selesai melaksanakan kegiatan pengamatan ya, sesuai instruksi yang saya berikan tadi. Jadi pengamatan di depan kelas tadi, saya mau tanya apa yang kalian dapat temukan saat kegiatan pengamatan berlangsung? Oke, silakan. Ada rumput, bunga, kupu dan belalang. Oke, Adel menemukan ada rumput, ada bunga, ada belalang, ada kupu-kupu. Nah, yang disampaikan oleh teman kalian Adel benar ya. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang diamati oleh kalian saat kegiatan pengamatan berlangsung. Ya, ditemukan tadi Adel ada bunga, ada kupu-kupu, ada belalang, dan ada rumput. Keempat komponen tersebut merupakan komponen yang disebut dengan makhluk hidup. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan sekolah kita ini hanya terdiri dari makhluk hidup saja? Ada bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silahkan. Selain makhluk yang hidup, ada juga makhluk tak hidup. Ya. Seperti batu, air, tanah, kerikil, pasir. Oke, benar ya. Apa yang disampaikan oleh teman kalian Puspita Bella, bahwasanya selain makhluk hidup, ada juga komponen makhluk yang tak hidup. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Selain makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya, yang dijawab oleh teman kalian tadi, Adel dan Puspita Bella, ya, Bapak ingin menanyakan satu hal lagi, ya. Apakah ada keterkaitan atau interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk lain? Ada bisa memberikan pendapatnya? Saya Pak. Silakan Anis. Keterkaitannya seperti yang sampaikan Adel, Ya. belalang memakan rumput dan kupu-kupu mengambil sari bunga. Oke, terima kasih ya. Benar apa yang disampaikan oleh teman kalian Anis ya, bahwasannya ada keterkaitan antara komponen makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya tadi belalang dengan rumput ya. Ada yang menjadi produsennya, ada yang menjadi konsumennya. Lalu apa lagi? Ada Kupu-kupu dan bunga. ada kupu-kupu dan bunga. Bagaimana itu prosesnya? Kupu-kupu menghinggap di bunga. Yang mana kupu-kupu itu tujuannya mengambil sari-sari makanan dan bunganya mendapatkan keuntungan lain, yaitu
Ya, melakukan penyerbukan silang. Oke, terima kasih. Berikan aplaus bagi kita semua. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ekosistem, ya. Dimana tadi di awal sudah saya gali informasi terlebih dahulu mengenai komponen-komponen makhluk hidup dan interaksinya, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi macam-macam interaksi komponen biotik, ya, melalui tayangan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Yang kedua adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem tersendiri. Yang ketiga adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat menunjukkan interaksi-interaksi komponen biotik, ya, di dalam ekosistem. Pada hari ini kita akan belajar materi ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya nanti kalian akan saya berikan lembar kerja, di mana lembar kerja itu berisi permasalahan dan kalian akan melaksanakan diskusi. Ya. Setelah kalian melaksanakan diskusi, kalian akan mengerjakan LKPD, ya, yang dimana di LKPD tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Setelah melakukan diskusi, menjawab pertanyaan di LKPD tersebut, kalian semua maju ke depan untuk melaksanakan presentasi, ya. Nah, setelah melaksanakan presentasi, kalian akan diberikan soal post-test dan soal evaluasi. Selanjutnya, untuk menyemangati kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberikan ice breaking kepada kita semua. Kegiatan ice breaking ini seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Oke, akan saya berikan aba-aba tepuk semangat dan kalian tepuk semangat satu kali saja. Tepuk semangat. Satu kali lagi lebih energik. Tepuk semangat. Berikan aplaus buat kita semuanya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah tadi ya, dalam kegiatan ice breaking kalian nampak semangatnya, ya, konsentrasinya. Mudah-mudahan selalu seterusnya ya. Amin. Nah, selanjutnya Bapak ingin menayangkan sebuah video, ya. Silakan kalian amati dengan seksama. Video ini merupakan tayangan yang saya ambil dari YouTube, ya. Nah, ini tayangannya. Silakan perhatikan semua ke depan. Kelihatan? Ya. Oke. Nah, nanti setelah melihat tayangan video ini dan gambar yang ada di sebelah kanan, saya ingin kalian menjawab pertanyaan saya, ya, atau merumuskan permasalahan apa yang kalian amati yang dapatkan dari tayangan video ini. Oke, silakan dilihat videonya. Setelah kalian melakukan pengamatan video yang saya tayangkan di depan ini, ya, adakah yang berani memberikan pendapat, ya, apa yang terjadi pada kedua gambar ini dan video yang kalian tonton ini, yang saya putar tadi? Apa dampaknya yang timbul dari interaksi tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan Erma. Gimana? Suaranya yang kuat? Lebah hingga Oke. Dan melakukan apa ini? Oke, benar sekali ya. Jadi ada interaksi antara lebah dan bunga dalam tayangan video yang kalian tonton tadi.
Sedangkan yang sebelah kanan ini juga ada interaksi antara dua komponen makhluk hidup. Yang pertama kupu-kupu dan bunga. Yang gambar di bawahnya adalah belalang dan kupu-kupu. Ya. Interaksi antara kedua ini sama atau berbeda? Berbeda. Yang di atas interaksinya bagaimana? Saling menguntungkan. Kalau yang di bawah ini saling menguntungkan atau merugikan? Iya. Ya, betul sekali ya. Jadi kedua gambar ini sama tapi berbeda artinya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian melihat tayangan video di depan ya, saya ingin kalian membuat rumusan masalah ya di kertas 1 lembar ya dengan menggunakan pulpen kalian mengenai video ini dan kedua gambar. Ya, saya persilahkan kurang lebih 1 menit untuk memberikan rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video dan kedua gambar ini. Silakan dikeluarkan kertas dan alat tulisnya. Sudah selesai membuat rumusan masalahnya? Sudah. Oke, nanti hasil dari rumusan masalah dari video yang ditayangkan sebelumnya bisa kalian kumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Nah, Bapak sudah membagi 2 kelompok pada pagi hari ini. Kelompok pertama yaitu kelompok bunga dan yang kelompok kedua adalah kelompok kupu-kupu. Masing-masing anggota kelompoknya berjumlah 4 orang ya. Oke. Nah, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Lembar kerja ini akan Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok, kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu. Di dalam lembar kerja ini sudah ada perintahnya ya. Kalian akan menyelesaikan permasalahan ya yang sudah ada di dalam lembar kerja ini ya. Nantinya lembar kerja ini dapat kalian diskusikan bersama kelompoknya. Jadi jangan ada yang mengerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Namun sebelum lembar kerja ini saya bagikan, saya ingin memberikan sedikit materi atau bahan ajar tentang materi ekosistem dalam komponen biotik. Nah, semuanya anggota kelompok kupu-kupu dan bunga perhatikan di slide ya. Saya akan menampilkan sedikit bahan ajar ya sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang akan saya bagikan. Ya, komponen biotik ya, bisa dibaca di depan semua ya, terlihat? Nah, di dalam komponen biotik ya, kita akan membahas beberapa komponen di dalamnya lagi ya. Jadi komponen biotik itu ada namanya produsen ya. Bisa dibacakan Artanita? Kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri disebut juga autotrof. Autotrof. Autotrof melalui fotosintesis yang melibatkan organel klorofas. Ya, ini merupakan komponen pertama dalam komponen biotik ya atau makhluk hidup. Produsen.
Produsen itu kelompok yang dapat membuat makanannya sendiri, ya, disebut dengan autotrof, ya. Selanjutnya, saya minta Bella, silakan. Kelompok makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Disebut juga heterotrof. 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 Bergantung kepada makhluk hidup lain. Nah, ini konsumen, ya. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurainya itu sendiri, decomposer, ya. Oke, bisa dibacakan. Bentar. Nah, ini Anis, terlihat? Oke, silakan dibacakan Anis. Kelompok makhluk hidup mendapatkan makanan berupa bahan organik menjadi anorganik dengan cara menguraikan sisa-sisa atau produk dari organisme. Disebut juga pengurai. Oke, betul sekali, ya. Jadi, adakah yang bisa memberikan contoh? Produsen itu siapa? Yang disebut produsen, yang disebut konsumen itu siapa? Dan siapa yang disebut dengan decomposer? Ada bisa memberikan contoh? Produsen itu contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, ya kan? Dia dapat memproduksi makanan dia sendiri. Konsumen siapa contohnya kira-kira? Ya, hewan-hewan, manusia disebut dengan konsumen. Kita konsumen bukan? Kita konsumen. Nah, decomposer siapa itu decomposer? Ya, decomposer seperti jamur, ya kan? Terus bakteri, dan sebagainya, menguraikan ya bahan-bahan organik menjadi anorganik. Nah, berbicara tentang interaksi antar komponen biotik, ya, seperti pada tayangan video, ya, seperti pengamatan kalian tadi waktu di depan kelas, ya. Di sini saya sedikit menjelaskan beberapa interaksi komponen biotik, ya. Nah, di sini ada semut, ya. Ini ada apa ini? Semut, ya, sedang berebut gula. Ya, oke. Terus ini ada apa? Gorila. Ada gorila, ya. Sedang apa ini? Bertengkar. Ya, sedang bertengkar kelihatannya, sedang memperebutkan sesuatu kali ya. Terus yang ketiga selanjutnya ada hiu. Dengan apa itu? Dengan anjing laut. Lalu yang gambar selanjutnya ada? Ya, sedang apa gambarnya itu? Ya, sedang memangsa rusa, ya. Lalu ini juga ada interaksi antara komponen biotik, ya. Singa dan Oke, singa dan macan tutul. Lalu yang selanjutnya ada interaksi antara komponen biotik makhluk hidup, contohnya kupu-kupu dan nah ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup tersebut, antara bunganya dan kupu-kupunya. Nah, selanjutnya perhatikan ada gambar tentang ikan apa ini? Selanjutnya, ini juga interaksi nih antara komponen biotik, ya, yang tidak sejenis, disebut dengan netral. Kenapa disebut dengan netral? Karena tidak ada pengaruhnya nih antara ayam dengan kucing, tidak ada yang saling menguntungkan dan tidak ada yang saling dirugikan antara kedua hewan tersebut. Gambar yang di bawahnya gambar apa? Ya, sama-sama tidak merugikan dan tidak menguntungkan antara kedua komponen biotik tersebut, ya. Nah, ini adalah materi pengetahuan tentang ekosistem dalam komponen biotik, ya. Interaksi dalam komponen biotik, ya. Oke. Nah, ini klasifikasi konsumen berdasarkan makanannya, ya. Ada tumbuhan karnivora, ada hewan insektivora, lalu ada omnivora. Sudah mengenal ini hewan-hewan ini? Ya, contohnya ya, ini ada herbivora, hewan pemakan. Lalu ada karnivora, hewan. Oke, selanjutnya ada omnivora, pemakan segalanya. Oke. Selanjutnya ada insektivora. Ini apa ini? Ya, jadi insektivora itu adalah pemakan serangga. Sudah pernah kalian jumpai semua hewan-hewan ini? Oke, bagus ya. Nah, sudah paham ya sampai di sini ya? Oke,
Oke, nanti di lembar kerja ini akan lebih kompleks ya. Kalian akan menjawab beberapa permasalahan. Kurang lebih permasalahannya sama seperti dari bahan ajar yang saya tanyakan di depan. Jadi kalian tinggal berdiskusi dan mencari dari berbagai sumber literatur ya tentang permasalahan yang saya tuangkan dalam lembar kerja ini. Ya, saya bagikan terlebih dahulu ya lembar kerjanya. Untuk kelompok kupu-kupu, satu lembar kerja dan modul. Dengan kelompok bunga, satu lembar kerja dan modul. Nah. Oke, sudah diterima semua? Nah, sekarang kalian boleh melaksanakan diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing dan menjawab permasalahan yang timbul atau terdapat di dalam lembar kerja yang kalian miliki. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Sudah sampai di mana tahap pengerjaan LKPD-nya? Sudah semua? Ada yang belum selesai? Ada bagian yang kurang dipahami? Di bagian mana? Oke, yang ini yang diisi ini, ini diisi ini. Oke. Ya? Oke, paham ya? Oke. Waktu pengerjaan LPD-nya sudah selesai ya. Jadi Bapak harap nanti setelah ini masing-masing dari kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Bapak minta untuk kelompok kupu-kupu terlebih dahulu untuk maju ke depan kelas bersama kelompok lain, anggota kelompoknya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kupu-kupu akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Anissa. Tentukan jenis interaksi antar komponen biotik pada gambar di atas. Kemudian, jelaskan perbedaan dari interaksi tersebut. Jawabannya, 1. Predasi. Contohnya, macan tutul dengan mangsanya, rusa. 2. Netral. Contohnya, ayam dan kucing. 3. Parasitisme. Contohnya, nyamuk Anopheles dengan manusia. 4. Mutualisme. Contohnya, lebah dan bunga. 5. Komensalisme. Contohnya, ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian, informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Jawabannya, lebah mengambil sari-sari dan bunga melakukan penyerbukan. Bagaimana dampak yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik pada video tersebut? Jawabannya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tapi saling menguntungkan kedua pihak. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kupu-kupu yang sudah mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang dikerjakan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok kupu-kupu. Nanti di akhir kegiatan presentasi ini, setelah kelompok bunga menyajikan hasil presentasinya, masing-masing anggota kelompok ya dapat menanggapi dari hasil sajian presentasinya. Sekarang untuk kelompok bunga dipersilakan untuk maju ke depan kelas ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok kupu-kupu silakan diperhatikan hasil dari presentasi kelompok bunga dan nanti di akhir kegiatan kelompok kupu-kupu boleh menanggapi dari hasil penyajian kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentukan jenis interaksi antar komponen biotik pada gambar di atas. Kemudian jelaskan perbedaan dari interaksi tersebut. 1. Kijang dan rusa. Predasi, hubungan antara pemangsa dan memangsa atau predator. 2. Ayam dan kucing. Netral, hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. 3. Nyamuk dan manusia. Parasitisme, hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Jawabannya, lebah membantu penyerbukan dari bunga satu ke bunga lainnya. Bagaimana dampak yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik pada video tersebut? Lebah mengambil sari bunga dan bunga tersebut mendapatkan penyerbukan silang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari hasil sajian prestasi yang telah kalian lakukan dari kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu yang menyajikan prestasi terbaiknya.
Nah, selanjutnya adalah kegiatan pemberian tanggapan. Dari kelompok kupu-kupu bisa menanggapi hasil sajian kelompok bunga. Dan sebaliknya nanti kelompok bunga akan menanggapi hasil sajian dari kelompok kupu-kupu. Bapak minta untuk kelompok kupu-kupu menanggapi kelompok bunga. Siapa di sini akan menanggapi? Saya. Oke, silahkan Adel. Kami dari kelompok kupu ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok bunga. Kenapa nyamuk dan manusia termasuk dalam parasitisme? Kenapa nyamuk dan manusia termasuk dalam interaksi parasitisme? Oke, untuk kelompok bunga, silahkan menanggapi pertanyaan dari kelompok kupu-kupu. Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silahkan Bella. Karena ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Oke, jadi jawaban dari kelompok bunga, pertanyaannya tadi dari kelompok kupu adalah kenapa nyamuk dan manusia ini digolongkan dalam komponen interaksi parasitisme, ya. Jadi ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Apa yang diuntungkan Bella? Yang diuntungkan nyamuk, yang dirugikan manusia. Iya, oke. Berikan aplaus untuk Bella. Oke, cukup ya untuk Adel ya. Nah, selanjutnya silahkan kelompok bunga akan menanggapi atau mempertanyakan hasil dari diskusi yang disajikan oleh kelompok kupu-kupu. Ini siapa yang akan bertanya? Oke, Artanita, silahkan tanggapi kelompok kupu-kupu. Kami dari kelompok bunga ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok kupu-kupu. Mengapa ayam dan kucing disebut interaksi netral? Silahkan kelompok kupu-kupu ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok bunga. Ya, Pak. Oke, silahkan. Karena tidak ada hubungan antara dua komponen tersebut. Merugikan tidak, menguntungkan tidak. Oke, sudah cukup kelompok bunga? Ya, jadi untuk ayam dan kucing ya, itu tidak ada hubungannya ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Jadi disebut interaksi yang netral. Berikan aplaus untuk kelompok kupu-kupu dan kelompok bunga. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, mari kita sama-sama mereview kembali pembelajaran kita pada hari ini tentang materi ekosistem ya. Tadi kita belajar tentang materi ekosistem, komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen makhluk hidup ya. Kalau abiotik komponen yang tak hidup. Jadi kalian sudah belajar dari awal sampai mengerjakan LKPD. Kalian belajar komponen biotik. Dalam komponen biotik itu ada apa saja di dalamnya? Ada produsen, ada konsumen. Oke. Lalu di dalam komponen biotik ini ada juga interaksi-interaksi ya antara komponen satu dengan komponen lain yang disebut dengan apa tadi? Simbiosis ya. Nah, tadi ada yang menanyakan netral, ada yang menanyakan parasitisme ya. Itu merupakan salah satu contoh dari ya interaksi komponen biotik. Ada lagi yang lain ya. Ada yang masih ingat interaksi yang lain selain parasitisme dan netral? Simbiosis apa? Mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara dua komponen makhluk hidup. Ada yang lain masih ingat? Simbiosis apa lagi? Simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Satu diuntungkan, yang satu tidak. Ya, yang satu diuntungkan dan satunya tidak ada apa-apa. Artinya tidak dirugikan juga, tidak diuntungkan juga tidak. Ya, oke. Nah, nanti hasil dari pengerjaan LKPD ya yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian boleh dikumpulkan ke depan untuk dinilai. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran kali ini Bapak ingin minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ada yang berani menyimpulkan pembelajarannya? Silakan. Kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar tentang materi biotik. Materi biotik ada 4, yaitu konsumen, produsen, dan dekomposer dan retrievor. Oke, lalu interaksinya masih hafal?
yang kita pelajari tadi? Ada yang mau menambahkan? Interaksi antar komponen biotik? Silakan. Interaksi mutualisme, Oke. interaksi parasitisme, Iya. interaksi komensalisme, dan Iya. interaksi netral. Oke, berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih. Nah, selanjutnya setelah ini boleh kalian merapikan meja kalian ya. Dirapikan lagi. Alat tulisnya boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Buku-bukunya dirapikan lagi dan LKPD-nya tadi yang saya instruksikan untuk dikumpulkan, silakan dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan di sini di meja. Oke. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan post test ya, menggunakan aplikasi Quizzes seperti yang dilaksanakan di awal pretest, di awal kegiatan tadi ya, soal-soal pretest ya. Jadi silakan keluarkan HP-nya lagi, ya HP-nya dikeluarkan semuanya. Silakan dikeluarkan HP-nya lagi. Pastikan koneksi internetnya terhubung, karena kita akan melaksanakan soal post test menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, kalian selesai mengerjakan post test menggunakan aplikasi Quizzes. Nanti nilai yang tertinggi akan Bapak berikan penghargaan, ya, akan Bapak berikan reward atau tambahan nilai plus untuk kalian, ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Apa yang kamu rasakan selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung? Ada bisa menjawab? Saya, Pak. Oke. Menurut saya pelajaran hari ini menyenangkan dan kami merasa bahagia. Oke. Kira-kira apa yang menurut menarik dalam pembelajaran ini? Ada? Bisa jawab? Oke, silakan. Cara belajarnya yang
Cara belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Oke. Nah, satu lagi yang terakhir. Bagian materi mana dalam ekosistem ini atau komponen biotik ini yang masih belum dipahami? Oke, silakan. Tentang komponen abiotik. Oke, tentang komponen abiotik. Nah, untuk komponen abiotik akan kita bahas, akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya ya, pada minggu depan. Jadi pada materi kali ini kita hanya membahas sampai di materi ekosistem dalam komponen biotik saja. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan dirapikan lagi tempat duduknya. Dirapikan lagi tempat duduknya dan Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk, siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.